Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertemu kembali para sahabat channel Pelangi Maheswari. Hari ini kita akan membahas tentang kabar yang menggembirakan tentang pemberian gelar pahlawan nasional khususnya dari Provinsi Jambi kepada Raden Matahir. Untuk itu kami secara pribadi mengucapkan selamat atas pemberian gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo pada tanggal 10 November 2020 di Istana Negara setelah acara penaburan bunga di makam Taman Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sebelum kita membahas tentang pahlawan nasional dari Jambi, Raden Matahir, mohon kepada sahabat Pelangi Maheswari untuk melakukan subscribe, like, and share channel ini supaya kami dapat termotivasi untuk membuat konten-konten yang lebih menarik lainnya. Terima kasih sahabat. Kabar gembira datang dari Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Peter Batuara mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 6 tokoh di Istana Negara tanggal 10 November 2020 mendatang. Keenam tokoh tersebut salah satunya adalah Raden Matahir dari Provinsi Jambi. Pahlawan nasional Raden Matahir dari Provinsi Jambi bergelar Singo Kumpe, merupakan anak dari Pangeran Kusen bin Pangeran Adi dengan ibu dari Ratu Mas Esa atau Putija. Ibu Raden Matahir merupakan kelahiran Raden Matahir lahir tahun 1871 dan meninggal ditembak di rumahnya sendiri dalam suatu operasi Belanda pada tanggal 10 September 1900. Hubungan Raden Matahir dengan Sultan Taha Saifuddin berasal dari ayahnya, yaitu ayah Raden Matahir bernama Pangeran Kusin, merupakan anak dari Pangeran Adi, saudara kandung Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir lahir di daerah Sikamis, sekarang Desa Kasanglintan, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun. Pada saat pemerintahan Sultan Taha Saifuddin, terjadi perjanjian dengan pihak kolonial Belanda yang sangat merugikan Jambi, sehingga perang mulai berkecamuk setelah Sultan Taha Saifuddin membatalkan semua perjanjian dengan Belanda. Dia mengangkat beberapa panglima perang, yaitu salah satunya setelah mendapatkan mandat dari Sultan Taha Saifuddin untuk menyingkirkan Belanda, maka Raden Matahir membangun barisan pertahanan dan perlawanan di berbagai daerah seperti Sarolangun, Menangin, Bungo, Moro Jambi, Kumpe, Pematang Lumut, Metlung, dan Moro. Perlawanan Raden Matahir meletus pertama kali di Kumpe. Perang Kumpe adalah perlawanan terlama kepada Belanda. Periode waktunya antara 1890 hingga 1909, sehingga Raden Matahir mendapat julukan Singo Kumpe. Dia menguasai perang gerilya dan pertempuran maritim. Semua peperangan di sepanjang Sungai Batanghari membuat Belanda. Raden Matahir begitu tangkas dan cerdik. Terkadang dia berperang di Ulu Jambi, terkadang berada di hilir Kumpe. Orang mengira ia sedang memimpin pasukan di Kumpe, padahal dia sedang memimpin pasukan di Tebo. Kawan-kawannya sendiri pun kagum tentang ketangkasan ini. Raden Matahir juga dikenal dengan sosok yang selalu menepati janji. Kemenangan demi kemenangan perang yang dicapai Raden Matahir sampai ke telinga Belanda. Residen Belanda di Palembang mengirimkan bala bantuan ke Jambi. Raden Matahir adalah seorang yang keras kepala, tidak mudah ditaklukkan, dan seorang lawan yang gesit dan ditakuti. Puncak keganasan Raden Matahir terhadap Belanda yaitu berhasil menaklukkan pos Belanda di Bayung Lincir. Dia bergabung bersama pasukan suku Anak Dalam dari Bahar yang dipimpin oleh Raden Perang. Dalam serangan itu, kepala bea cukai dan pengawalnya mati terbunuh. Banyak senjata laras pendek milik Belanda dapat dirampas. Pada penyerangan itu, uang sebesar 30.000 ringgit cap tongkat dirampas oleh Raden Matahir
Peti kas baja berisi uang tersebut dibawa suku anak dalam ke Bahar dan lalu dibongkar. Setelah mengalami banyak kekalahan, Belanda kemudian menambah kekuatan kembali dari Batavia. Semua daerah di Jambi digempur habis oleh Belanda. Maka Sultan Taha Saifuddin gugur pada tanggal 23 April 1904. Dan sebagai panglima perang, Raden Matahir tetap bersemangat melawan penjajahan Belanda. Namun, karena kekuatan Belanda terus bertambah, banyak daerah Jambi juga telah dikuasai Belanda. Pada penghujung 1907, kediaman Raden Matahir telah dikepung oleh Belanda. Pada saat itu, Raden Matahir bersama dengan adiknya Raden Ahmad pada hari setelah tergelimis datang, gemuruh bersautan. Sebelum tengah malam, Raden Matahir bersalin pakaian. Dia mengenakan pakaian paling bagus dan pinggangnya dibeban, lalu mengisi peluru senapan Mauser. Adiknya, Raden Ahmad, duduk menunggui senapang. Beberapa saat setelah penyerangan Belanda, Raden Matahir sempat berkata bahwa aku tidak sampai hati meninggalkan kalian dalam kesusahan dan mengalami penyiksaan. Sementara aku selamat dari Belanda, aku tetap di sini menunggu Belanda sampai peluru menembus kulit. Suasana malam hening, Raden Matahir membunyikan kecapi kemudian sholat malam. Sekitar pukul 3 pagi, pasukan Belanda telah mengepung rumahnya. Untuk terakhir kali, Raden Matahir diminta menyerah, namun dia menolak sampai kulitnya tertembus peluru. Setelah Raden Matahir gugur di Muaro Jambi, tanggal 10 September 1907, maka pasukan Belanda mengangkut jenazah Raden Matahir untuk dipertontonkan kepada khalayak ramai. Atas permintaan para pemuka agama, maka jenazah Raden Matahir dimakamkan secara Islam di pemakaman Raja-Raja Jambi di pinggiran Danau Sipin. Peninggalan sejarah Raden Matahir masih dapat ditemui di dekat kompleks Candi Muaro Jambi berupa rumah panggung tua terbuat dari papan dan menjadi tempat gugurnya. Selain itu terdapat peninggalan Raden Matahir berupa makam jari kelingking sang pahlawan Raden Matahir di Desa Muaro Jambi, Kecamatan Marosebo, Kabupaten. Gelar pahlawan nasional Raden Matahir dari Provinsi Jambi oleh Presiden Insinyur Joko Widodo akan diberikan kepada ahli warisnya Ibu Ratu Mas Siti Aminah Ningrat didampingi Pemprov Jambi pada tanggal 10 November 2020. Itulah cerita dari pahlawan nasional dari Provinsi Jambi, Raden Matahir. Terima kasih kepada para sahabat channel Pelangi Mahaswari telah menyaksikan konten ini. Semoga kita dapat bertemu pada konten selanjutnya dan jangan bosan-bosan untuk melihat, mendengarkan konten dari channel Pelangi Mahaswari. Dan jangan lupa kepada para sahabat Pelangi Mahaswari untuk mensubscribe channel ini, like dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.